langsung ke yang gudang belakang ya, toilet sama kolam itu kan. Iya, iya. Nah pas lagi masak goreng, nah nyokap gue nih ngeliat. Jadi tuh di gudang itu tuh kita juga naruh peti-peti untuk packing mesin, Oh, yang buat yang oke, oke, oke. Yang yang kayak papan-papan gitu loh. papan-papan, iya benar. Nah jadi pas nyokap gue lagi goreng, ngeliat tuh ada yang duduk di peti itu, bentuknya anak kecil. Nah nyokap gue masih Ngadepnya ke ngadep ke kolam. oke. Nah nyokap gue nih penasaran kan, maksudnya ini siapa anak kecil, ngapain jam segini gitu, maksudnya masih positif lah, gak mikirnya aneh-aneh. Terus masih goreng, masih diliatin sama nyokap. Tiba-tiba si anak ini nengok ke arah nyokap, dan mukanya segede baskom kata nyokap. Segede baskom, Segede baskom. segede bas. Baskom, baskom yang buat mandi, yang apa? Iya kayak model-model ini sih, Ember hitam gitu ya. ya ember untuk lebarnya ya, Iya. segede gitu, dan itu flat. Maksudnya kalau kita kan sebagai manusia normal kan ada lekukannya ya, ini Oh, flat. kayak kayak ini kayak kayak apa sih, Tom and Jerry yang gepeng gitu Nah yang iya oh, kayak gitu, pokoknya segede baskom flat. Dan nengok ke arah nyokap, nyokap langsung buru-buru matiin kompor, dia langsung lari ke pintu yang arah gudang itu ditutup, terus pintu apa jendela ininya yang jendela pasang. dapur ditutup juga. Langsung buru-buru udah nyokap, langsung beres-beres ya masakannya, udah langsung lari ke kamar. Dan gue dapet cerita itu setelah sehari 2 hari dari nyokap setelah mengalami itu Oke, oke, oke. tuh. Nah kalau dari bokap sendiri, kalau misalnya interaksi segala macam enggak sih bokap, tapi yang dia lihat adalah ruangan bokap kan di depan. Ya. Nah kadang-kadang tuh pintunya tuh kan kebuka. Nah bokap tuh kadang-kadang ngelihat kayak anak kantornya mengarah ke lorong itu aja. Karyawan dia. Nah karyawannya, tapi ketika ditanya benar nggak si A ini ke sana atau gimana ya, iseng aja suka nanya. Si A lagi ke sini ya, lagi ke dapur. Lagi ke dapur atau apa lagi ngopi misalnya di belakang, ternyata enggak. Jadi mungkin Sorry karyawan, sorry gue. Karyawan bokap lu ada berapa orang? sekitar 5 orang sih, lima Yang orang kerja di situ Iya, dari waktu pagi sampai jam 5. jam 5 sampai pulang Iya, kantor. masuk jam 9 Oh, oke, sampai oke. jam 5. Jadi selama dari jam 9 ke jam 5 tuh ada orang asing, yaitu karyawan Ada, bokap lu. iya, Setelah itu baru keluar apa waktu buat ya udah keluarga lu gitu ya. keluarga doang. Nah itu dia lihat tuh, dan liatnya ya jam-jam kantor, siang, menjelang sore, kayak gitu. Namun bokap gue ya nggak mikir pusing lah ya. Nah terus kalau dari karyawan-karyawannya lebih sering yang kayak OB yang dia lihat kayak sekelibat-sekelibat, dan tapi di daerah yang sama, yaitu sekitaran Dapur, dapur. dapur meja makan belakang, Mm-mm. belakang gitu ya. Nah iya, nah dari kita keluarga, apakah ini karena si petinya gitu, si peti dan satu lemari yang kita sendiri nggak tahu isinya, nggak bisa dipindahin, Maksudnya nggak bisa dipindahin, nggak bisa digeser. saking beratnya nggak bisa digeser. Nah, tapi semua karyawan ini bantuin kan, bantuin tapi nggak bantuin bisa digeser. nggak bisa digeser. Lu manggil yang punya rumah kan geser. Tetap juga sih, Pernah gitu nggak? pernah Tapi nggak pernah bisa, nggak iya, gerak sedikit pun. nggak gerak sedikit pun. Bahkan kita coba kayak ngintip lah atau ngedobrak apa, mau ituin kuncinya gitu, mau ngakalin ya nggak bisa, karena model-model kuncinya itu model kayak kunci zaman dulu yang lekukan U-nya tuh pendek, terus itunya full besi. Jadi Dan ya itu juga lo nggak proper buat buat merusak itunya iya, ya. jadi kayak emang oh ya udahlah, kita Udah ya. mikirnya kayak oh ya udah selama mungkin gak ganggu ya udah. Karena kan kita berpikirnya kalau misalnya isinya aneh-aneh, otomatis yang ngeluarin bau dong. Iya kalau Ya ada aneh-aneh apa misalnya ya. ada yang Tapi ini nggak ngeluarin bau apapun, cuman ya itu nggak bisa berat, digeser. nggak bisa tuh. Dan kita juga sempat nanya ke pemilik rumah kayak
apa isinya gitu, karena kan kita ngontrak ya kita harus tahu juga dong. Ya pemilik rumah bisa dibilang ya nggak tahu juga, bisa dibilang ketika dia beli itu rumah ya dia nggak tahu pokoknya Udah itu ada, iya itu udah ada peti itu udah ada, dua peti sama satu lemari lemari ya itu udah ada dan posisinya udah di situ aja. karena memang share tadi. Iya Oke. gitu. Dan yang epicnya adalah nih, gue nggak ngerti ini mistis apa enggak ya. Jadi gue pernah di sore hari itu gue lagi main lah sama adik gue, main berdua itu menjelang maghrib juga, main berdua. Adik gue nih duduk di kursi, modelnya tuh kursi kayak kursi kantor Jit, yang bisa muter tuh. Oh ya ya. Nah duduk di situ, gue bercanda, gue puterin lah. Nah gue puterin kenceng, jatuh adik gue, Atau nangis nangis kejer. Nah gue nggak tahu, maksudnya gue belum lihat kayak gimana nih keadaan iya ini? kepentok kah atau biru kah apa gimana. Pokoknya langsung nangis gitu. Nangis kejer, tapi orang tua gue tuh nggak datang. Maksudnya Lo sama adik lu berapa? Lo sama adik lu umurnya beda? beda 3 tahun sih. 3 tahun. Jadi tiga dia TK, dia TK besar. oke. Nah di logika gue kalau dipikir-pikir sekarang, kan pintu kamar gue sama pintu nyokap itu kebuka ya, dan seberang-seberangan. Kalau adek gue nangis otomatis kan kedengaran dong ke kamar nyokap. Nah tapi ini nggak ada yang datang gitu loh. Nah terus ketika adik gue jatuh nangis, gue coba nyamperin kan, dan ternyata adik gue tuh udah berdarah, dagunya belah kan. Terus gue panik kan, ya bocah 3 SD kan. Panik, gue manggil orang tua gue baru ke kamar. Nah ternyata kedua orang tua gue nggak dengar adik gue nangis. Nah iya, nah itu pertanyaan gue, kalau dipikir-pikir sekarang ya, kenapa bisa nggak dengar ya? Dan itu kejadian ya pas banget menjelang maghrib ketika gue ngelihat sosok itu gitu loh. Iya hampir sama. Jadi ketika gue melihat sosok itu, ketika nyokap gue melihat anak kecil tadi, itu waktunya hampir sama gitu. Terus ketika adik gue jatuh dan berdarah gitu dan orang tua gue nyamperin, panik juga, ya udah langsung dibawa ke rumah sakit. Dijahit sekitar 11 atau 12 jahitan. Itu sih. Terus ada lu masih sekarang kan udah lu masih kontekan nggak, maksudnya lu masih tahu info tentang rumah yang lu sempat tinggal? Jadi berapa tahun tadi? Sorry, gue tinggal di sana. Gue tinggal di sana sekitar 4 tahun. Berarti dari kelas 3 SD sampai kelas 6 atau iya sampai lulus SD. Sampai lulus SD ya berarti kelas 6 lah ya. Nah kalau si pemilik rumahnya kebetulan udah almarhum. Jadi bapaknya itu sekitar 3 atau 4 tahun lah setelah gue pindah ke kota lain, bukan di kota itu tapi masih di Pulau Sumatera juga. Nah meninggal. Terus si ibunya ini masih kontek-kontekan sama nyokap gue, karena bisa dibilang adik gue nih sepantaran lah sama anaknya gitu. Jadi kayak kontek-kontekan, kayak udah kuliah di mana, sekolah di mana, kayak gitu. Nah terus sempet lah nanya kayak rumah itu gimana gitu loh, siapa yang ngontrakin atau masih tinggal di situ segala macam. Nah terus kata si pemiliknya ini, rumahnya ini udah dijual sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun itu pada saat itu nanya kapan? Pas ini sih, pas mau lulusan adik gue. Jadi kan kebetulan kan adik gue sama anaknya tuh sepantaran lah. Iya jadi kayak nanya gimana sih kuliah di mana, terus udah lulus apa belum. Nah kemudian nyokap gue nanya lah tentang rumah itu, ternyata ya udah dijual gitu. Dan sekarang sih yang bersangkutan sih masih
eh, tinggal di sana ya, maksudnya masih ditinggal di kota tersebut, tapi ya nggak tahu lagi kabarnya gitu. Eh, Di cerita lu ya, selama lu tinggal di situ ya Hanya itu. tiga lemari sorry dua kopi sama satu lain, Mm, terus lu melihat sosok perempuan yang betul. diisi pakai tangan, terus apa lagi tadi, Ah, adik Yang lu anak yang kecil. nggak apa nggak aku ngamis nggak kedengeran Nggak punya kedengeran ya. sekelebatan Mm, itu. Oh sama nyokap lu yang anak kecil itu ya, nyokap gue yang nih mukanya berarti. segede baskom. Iya betul. Itu sih Itu pengalaman itu gue di masih sana. kecil ya, Masih kecil. masih kecil. Kan itu sharing cerita dari Tio tentang pengalaman dia waktu orang tuanya dinas Sumatera ya. Sumatera. Jadi ada keseruan apalagi di episode selanjutnya di channel Tapak Misteri Backpacker. Silakan tunggu. Selamat menyaksikan dan sampai ketemu lagi.